Yo guys, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengupdate seputar Bitcoin, Ethereum, BNB, dan XRP ya untuk video kali ini. Jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi memang kita bisa lihat ini masih terpantau ya. Awalnya ini kurang lebih sama ya, mengalami pelemahan ya. Nih, sama teman-teman ya. Cenderung melemah ya, kenaikannya akhirnya SOR. Ya akhirnya dia struggling dulu di sini seperti sideway lah gitu ya teman-teman. Jadi memang kemungkinan besar itu yang akan kita temukan kalau memang mengulang peristiwa sebelumnya seperti sebelumnya ya. Kita bisa lihat ini ya, sama nih SOR ya. Dan kemungkinan di antara dua titik atau area dari target wave sih, dan menurut saya ya teman-teman ya, dia bakalan sideway dulu baru kembali naik gitu jika memang market mengizinkan. Jadi memang target UFC saya ini yang pertama itu kisaran 40.000 sampai 42.000 dolar dan itu hit ya teman-teman ya. Dan target kedua itu kalau dia masih ambles itu kisaran 35.000 sampai 37.500 dolar. Jadi ini adalah dua target dari UFC kalau menurut analisa saya. Ya, karena kemarin itu banyak banget yang bilang, "Oh, ini di 45.000 sampai 44.000 dolar itu adalah kuat kok target UFC-nya." Ya, nggak apa-apa itu menurut orang lain gitu, bukan menurut saya gitu. Tapi kalau menurut analisa saya ini adalah dua target dan ini target pertama yang sudah hit dan terbukti berapa kali dia struggling juga nih di sini teman-teman, masih berusaha ditahan gitu harganya. Ya, jadi di antara dua area ini ya yang kemungkinan dia bakalan sideway dulu, entah di antara area yang support ini atau di waktu dia SOR dan sideway dulu di area sini baru mengalami kenaikan gitu. Atau di area sini teman-teman, sideway dulu baru mengalami kenaikan. Ya, jadi di antara dua ini kalau menurut pandangan saya, cuman ya masih wait and see saja. Ya, pembahasan mengenai tapering kan tanggal 23 ya, sebentar lagi gitu teman-teman ya. Jadi seperti yang saya infokan kemarin, sudah ketika hit Bitcoin ini hit di kisaran 40.000 sampai 42.000 dolar, kisaran-kisaran ini nih ya, kalian bisa cicil beberapa koin. Ingat, cicil teman-teman buat yang mau. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kemarin itu apalagi sampai ke kisaran 39.600-an dolar nih. Ya, itu kalau pas Bitcoin di kisaran 40.000 lah, 40 ribuan ini kalian udah cicil-cicil ya lumayan, udah dapat harga lumayan bawah gitu kan. Cicil, ingat cicil. Ya, jadi masih ada alokasi dana lagi buat mencicil beberapa area super penting dari si Bitcoin ya. Oke, jadi ini time frame 4 jamnya ya. Kemudian kita untuk lihat time frame daily-nya teman-teman ya. Nah, salah. Sebentar, kita lihat untuk yang daily-nya. Nah, ini teman-teman ya. Tuh. Setelah 1, 2, 3 balok besar teman-teman ya, seperti itu ya, akhirnya ada balok hijau juga atau candle warna hijau nih. Nah ya teman-teman, dan memang adanya di posisi support atau target UFC yang pertama. Nah ini teman-teman ya, akhirnya muncul candle warna hijau ya. Jadi kita masih wait and see ya, apalagi mengenai tapering kan belum fix bagaimana gitu kan, masih menunggu saja teman-teman ya. Ini informasi yang bisa saya infokan ya, walaupun dia sudah break supportnya nih ya dari pattern ascending broadening wedge ini. Cuman memang di sini ada tahanan kuat juga nih support ini, jadi ya nggak masalah menurut saya pribadi gitu teman-teman ya. Bisa aja dia balik lagi up ke atas ya, close candle di atas support ini bisa nggak ya, bisa aja. Cuman memang kondisi sekarang wait and see, dan seperti saran saya kemarin di area sini sudah bisa istilahnya cicil. Jadi waktu koreksi ya, sekarang kan udah mulai naik kan harga beberapa koin kan mulai naik. Nah kemarin ini waktu koreksi di area ini udah saya infokan buat cicil, buat yang mau ya. Itu kan saran saya, mau ikut nggak apa-apa, mau nggak ikut nggak apa-apa, Dior kembali gitu kan. Oke, next kita bahas untuk Bitcoin dominance-nya atau dominasi Bitcoin. Dia juga kemarin ini sudah meretest untuk MA50-nya dan akhirnya memantul kembali. Ya, sekarang lagi retest MA200-nya nih teman-teman. Ya, jika memang dia tidak kuat, dia bakal short lagi kemana? Ya, ke MA50-nya lagi ya, tektokan gini terus gitu. Ya, untuk si Bitcoin dominance-nya. Lalu kita bahas untuk versi rupiahnya, time frame daily-nya juga ini Bitcoin-nya teman-teman ya. Ini memang ini adalah wave 1 besar dan wave 2 besar nih teman-teman ya. Nah ini kita bisa lihat ya, jadi ABC correction ini menuju ke wave 2 besar. Jadi C atau wave C ini sendiri itu adalah wave 2 besar kalau menurut saya, kalau misalkan kita hubungkan dengan Elliott theory di sini ya. Jadi wave kecil 5 kecil itu wave 1 ya. Kemudian wave C kecil ya dari ABC correction itu adalah wave 2. Jadi memang indikasinya setelah memang wave C-nya selesai ya, indikasi dia naik lagi. Kan kemarin ada yang nanya naik kemana ya, ini ke wave 3 besar di sini teman-teman. Wave 3 besar. Di dalam perjalanan ke wave 3 besar itu ada
1 2 3 4 5 yang kecil. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Kurang lebihnya ya 1 2 3 4 5. Gitu teman-teman. Ya, setelah 3 nanti kemana? Ya pasti ke 4 dulu nih. ABC correction dulu, nah baru lanjut ke 5 gitu teman-teman ya. Kalau memang kita berpegangan sama Elliott Theory, dan ketika memang Elliott Theory-nya ini tidak gagal gitu ya. Jadi ada beberapa teori kan seperti kayak Wyckoff lah dan lain sebagainya gitu kan. Cuman kalau saya lebih prefer ke Elliott Theory gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau pakai teori yang mana ya bebas-bebas aja, sah-sah aja kan, nggak ada yang salah gitu kan. Namanya juga teori kan. Ya, jadi ini teman-teman yang nanyain, ini kan kemarin ini saya udah info di sini tuh wave 5 kecil kan teman-teman, wave 5 kecil, kemudian ABC correction ya sama nih. Ya 1 2 3 4 5 ini wave 5 kecil, kemudian ABC correction gitu ya. Jadi memang puncaknya ini kemarin ini di sini 1, kemudian ini 2. Nah, di area wave C-nya ini ya, ini kan 2 nih, 2 titik teman-teman ya. Target dari wave C itu kisaran 540 jutaan dan kisaran 520 jutaan. Ya, jadi di antara dua support kuat ini ya teman-teman, titik atau istilahnya target penurunan dari si wave C ini sebelum dia bisa lanjut ke wave 3 besar atau 1 2 3 4 5-nya. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Ini kan hanyalah contoh aja nih, seperti ini gambarannya. Buat yang nanyain, ini kalau wave C-nya selesai lalu kemana gitu. Kalau misalkan kita berpegangan dengan Elliott Wave Theory ya seperti ini. C-nya selesai berarti 2 besar selesai, ya lanjut ke 3 besar atau 1 2 3 4 5 yang kecil. Itu teman-teman ya yang bisa saya infokan untuk pergerakan Bitcoin. Memang dia sini di support kuatnya ini juga tertahan oleh MA100-nya atau garis warna ungu ini nih. Nah, ungu tua ini teman-teman ya. Ya ini ya, dibanding ini kan ini ungu muda, ini ungu tua nih teman-teman. Nah, di sini ya masih ketahan di MA100-nya di sini walaupun sempat pullback kemudian mantul. Ya teman-teman, tetap aja berhati-hati di dua support kuat Bitcoin terdekat ini, area-area 580 jutaan dan sekitar 520 jutaan. Ya, jadi itu. Kemudian kalau yang nanya tahanan paling kuat ya masih pasti di bawahnya ini teman-teman, kisaran 420 sampai 460 jutaan lah. Kisaran-kisaran itu teman-teman ya. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk dua target penurunan UFC ya. Seperti yang udah saya infokan, masih sama-sama aja, masih wait and see market. Kemudian kita bahas BNB teman-teman ya. Sekarang kita bahas BNB. Nah, dari BNB-nya sendiri ya, kita bisa lihat ya teman-teman, dia ini sudah breakdown ya. Dari MA 100 dan 200 ini mungkin 200 saya ganti warna oranye aja lah. Nah ya guys ya, bahkan di MA 100 juga sudah breakdown nih teman-teman. Tuh ya. Jadi ini harus diperhatikan untuk si BNB ya. Kalau memang dia nggak kuat ya bakalan OTW ke retracement 0,786 atau sekitaran 4.500-an. Namun jika dia mampu ya bertahan dan market mengizinkan, terdekatnya dia OTW kemana, ke sini. Ya di retracement 0,618 dan di situ juga ada MA 200-nya. Jadi memang indikasi resist terkuat terdekat. Ya itu kisaran berapa? Kisaran 5.600-an teman-teman. Nah di sini juga sebelumnya berapa kali menjadi support nih di sini nih. Ya berapa kali menjadi support dan menjadi resisten berapa kali nih. Ya dekat-dekat area sini. Oke, untuk si BNB ya, jangka pendeknya udah saya infokan support dan resistennya ya teman-teman ya. Kemudian bahas untuk si ETH. Jadi ini pakai time frame daily ya teman-teman ya. Dailynya untuk si ETH lebih cakep ya. Dia bertahan di atas MA 100 dan MA 200 dia bertahan ya teman-teman, dan di kisaran 40 juta ya dia bertahan. Kemudian sekarang kan lagi naik kan ke kisaran 41 jutaan 400-an. Nah jadi untuk resisten terdekatnya di retracement 0,5 atau sekitaran 44 jutaan ya. Next lagi di kisaran 49 juta nih teman-teman ya, di retracement 0,382. Tapi sebelum itu saya ingetin kembali nih, ada juga resist kuat sebelum dia memang mampu ke kisaran 49 jutaan tadi. Itu di mana? Kisaran 47 juta nih. Nah di sini nih kuat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah resist terkuat terdekat. Kemudian supportnya itu ya terdekat di 40 juta. Kemudian di sekitar 30 juta, 37 jutaan, dan bawahnya lagi kisaran 33 juta 600-an ya. Di situ ada beberapa retracement ya. Dan juga ada MA 100 dan 200 ya. Jadi itu adalah beberapa support terdekat dari si Ethereum. Ini time frame daily dan dia juga sudah masuk area oversold ya teman-teman ya. Ini time frame daily-nya. Kemudian kita lihat untuk XRP bagaimana, yang nanyain XRP ya. Jadi XRP masih terpantau cakep juga ya. Dia berhasil mantul dari MA 100 ya nih. Itu kisaran 12.500-an ya. Dia berhasil mantul teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan kita tarik dari Fibo ya. Sebentar kita tarik dari Fibo. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi yang nanyain resist terdekat ya pasti di kisaran 13.800-an sampai 14.000 rupiah, karena di situ ada MA 200 ya nih.
ya teman-teman ya. Kemudian next lagi itu kisaran berapa, 15.600-an atau di retracement 0,618 time frame daily-nya. Di situ juga ada MA50. Jadi memang indikasi di sini itu adalah resist kuat terdekat untuk si XRP. Ya, beberapa indikator juga ngumpulnya di sini teman-teman. Ya. Dan support terdekat itu kisaran 12 ribuan ya, atau retracement 0,786 dari si XRP ini sendiri. Ya. Nah, next resist ketika XRP kuat nih nembus itu kisaran berapa di sini? Kisaran 18.200-an sampai kisaran 19.000 rupiah teman-teman, di area sini nih. Nih area sini next resistnya, atau retracement 0,5. Ya, jadi itu adalah beberapa titik support dan resistance yang harus kalian perhatikan untuk si XRP. Namun jika dia breakdown dari retracement 0,786-nya ini, dia OTW kemana ya? OTW di sini teman-teman. Di sini nih. Nah, ya di sini. Nah, ya, itu kisaran berapa? Kisaran 10.000 sampai 10.500 untuk next atau bawahnya lagi support dari XRP, dan lebih bawahnya lagi tuh di sini. Itu kisaran 7.500-an. Ya, di sini teman-teman. Ya, jadi ini adalah beberapa titik support dan resistance dari XRP time frame daily, dan dia juga sudah masuk area oversold ya. Dari kemarin ini sudah masuk area oversold dan sudah golden cross. Ya, jadi memang tetap market ini masih wait and see lah kita teman-teman ya. Jadi kemarin yang sudah cicil XRP di kisaran 12.600-an, 12.700-an ya, masih siapkan dana untuk averaging down ya. Jadi itu saran saya aja untuk BNB, ETH, XRP dan Bitcoin ya. Kalian bisa dior kembali, riset mandiri kembali, karena ini hanyalah analisa menurut saya, dan bisa benar bisa salah ya. Tidak mutlak 100% benar, namanya juga analisa gitu kan teman-teman. Bukanlah sebuah kepastian 100%. Itu aja yang bisa saya infokan untuk pergerakan market terkini. Semoga bisa membantu buat kalian semua. Dan untuk yang nanyain, kemarin saya memang kurang sempet gitu ya teman-teman untuk upload rekomendasi koin ya. Semoga nanti malam saya disempatkan untuk upload ya rekomendasi koin part 2. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.